Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini agak ngantuk saya. Ini gara-gara Barcelona tadi malam itu. Sampai pagi tidak bisa tidur. Siang juga tidak bisa tidur, sore tidak bisa tidur. Gara-gara jadi moderator sambil ngantuk. Tapi tidak apa-apa lah, demi teman-teman yang siap belajar filsafat. Tidak tega aku harap pamit mengingat wajahmu yang kelihatan. Iya, jadi tidak apa-apa lah, sambil ngantuk dikit-dikit. Semoga ngomongnya tidak ngelantur. Ngantuk biasanya ngelantur. Malam ini kita ketemu William James dari tradisi filsafat Amerika yang dikenal dengan nama pragmatisme. Jadi Amerika yang banyak kita caci maki itu sebenarnya punya filosofi hidup sendiri, punya gaya berpikir sendiri yang khas, yang itu mungkin jadi modusnya orang hidup hari ini, entah sadar apa enggak sadar. Bahkan sering-sering kita pakai. Meskipun kadang-kadang kita mencaci maki Amerika, ngilok-ilok ke Amerika, tapi word view-nya sering kita pakai, yaitu cara berpikir yang namanya pragmatisme. Saya tidak tahu seperti apa teman-teman memahami pragmatisme, meskipun kata-kata ini kan sering kita pakai. Jangan pragmatis dong. Jangan kan gitu. Kalau ada temanmu sak karepe dhewe apa nyari enaknya sendiri kan, terus kita bilang jangan pragmatis dong. Apa ya seperti itu? Atau ada yang menyamakan pragmatis dengan praktis? Beda ya. Kalau practical dengan pragmatical. Kalau ya ada praktis, ada praksis, ada pragmatis. Nah, ini makanya tidak bisa serampangan. Kalau praktis itu apa ya? Biar praktis ya, ngajinya di masjid aja, bisa selonjor, bisa. Nah, itu kan praktis. Praktis itu nyari simpelnya, nyari apanya, ya ringkesnya. Itu praktis. Bawa barang banyak, sudahlah, biar praktis, taruh aja di tas yang satu. Nah, itu praktis. Kalau praksis, ini biasanya itu kalau diterjemah di bahasa Indonesia jadi praktek. Kalau praksis itu implementasi dari teori, itu praksis. Jadi saya punya teori apa, terus harus saya laksanakan. Nah, itu praksisnya berarti. Enggak cuma berteori, tapi ada implementasinya. Enggak cuma usul, tapi juga ya, kalau biasanya kan ada jargon usul ya mikul. Yang usul ya harus yang jalan. Enggak cuma omong tok. Nah, itu praksis namanya. Di praksis kajian Islam itu berarti tidak ujuk-ujuk jalan kajian Islamnya, tapi harus ada teorinya dulu, ada paradigmanya dulu. Praksis itu biasanya nyambungnya sama transformasi. Transformasi itu kan definisinya adalah dari refleksi melahirkan aksi, itu kan transformasi.
Jadi melakukan transformasi itu berarti melakukan aksi, tapi sebelum aksi didahului oleh refleksi. Dari situ nanti lahir transformasi. Nah, itu praksis sebenarnya. Jadi yang tiap hari kita bilang transformasi itu harus ada refleksinya dulu, ada aspek filosofisnya. Nggak ujuk-ujuk turun ke jalan. Harus ada strateginya. Kalau ujuk-ujuk aksi nanti susah. Oke. Terus ya aksi kan, kalau saya ngomong gini kan teman-teman biasanya terus bayangannya kan demo kan itu. Ya enggak apa-apa. Padahal ada beda antara aksi sama demo. Kalau aksi rodanya 4, kalau demo rodanya 3. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau pragmatis itu result oriented. Jadi pragmatis itu paradigma berpikir. Jadi pragmatis itu kalau aliran berarti aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis, secara praktek kalau di situ artinya. Jadi secara nyata maksudnya. Itu tak terjemah letterlek. Jadi orang mikir yang benar salahnya pikiran ini jangan dilihat isi pikirannya, tapi dilihat hasilnya apa. Itulah pragmatisme. Diambil dari bahasa Yunani pragma, yang berarti perbuatan. Jadi tidak penting saya ngomong apa, tidak penting isi ceramahnya apa, yang penting kamu seneng. Itu berarti pragmatis. Saya ngomong sampai capek, sampai nanti jam 10 dapat apa mas? Tidak apa-apa, yang penting seneng aja ngaji. Nah itu berarti cuma nyari senengnya, tidak ada hubungannya. Tidak apa-apa, itu berarti benar secara pragmatis. Tidak masalah. Banyak kan yang kalian kayak gitu, antara isinya sama hasilnya beda. Tidak apa-apa, yang penting hasilnya kena. Itu pragmatisme. Dilihat dari result, dilihat dari risknya, implementasi dan resikonya. Itu pragmatis. Jadi yang penting Pak, saya kuliah dapat A, beres. Apakah itu caranya kamu belajar, apa caranya kamu nyontek, apa caranya kamu ke rumahnya dosen bawa salak 5 kilo, monggo. Intinya kan yang penting dapat A. Nah itu cara berpikir pragmatis. Dan seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang Amerika, sehingga hari ini mereka merajai peradaban. Orang Jawa terlalu banyak basa-basi, orang Indonesia yang lain terlalu banyak mikir, kesuwen. Yang penting tujuannya apa, gitu aja. Dan mereka sukses dengan itu. Pingin menjual senjata, wong mereka punya pabrik senjata besar, ya gampang. Bikin aja perang di negara mana, bikin aja kacau di negara mana, nanti kan mereka beli senjata. Nah itu cara berpikir yang pragmatis namanya. Yo kalian sering sih kayak gini, pokoknya yang penting lah hasilnya. Celananya melorot nggak ada sabuk, ya calik tari rafia. Ini dicancang, nggak apa-apa. Yang penting kan nggak melorot. Kalau melorot kan, nah itu pragmatis namanya. Tidak ada rotan, akar pun jadi, itu pragmatis. Pragmatisme kalau dalam sejarah filsafat ada classical pragmatism dan ada neo pragmatism. Yang kita omongkan classical dulu, yang neo era posmo ke belakang nanti ada sesinya sendiri. Yang paling tua pragmatis, orang pertama yang punya ide pragmatisme itu Charles Sanders Peirce. Yang kedua William James, dan yang paling muda adalah John Dewey. Tapi dari sisi hierarki pemikiran, siapa yang melontarkan duluan, siapa yang nambahi, dan siapa yang dianggap puncaknya yang menyempurnakan, itu urutannya adalah Charles Peirce, John Dewey yang nomor 2, dan William James yang dianggap puncaknya pragmatisme Amerika.
Maka saya ambil yang terakhir, tak ambil yang William James. Itu dua-duanya fotonya William James. Satu yang masih muda, yang kedua yang sudah tua, yang sudah tobat. Makanya jenggoten. Ya, dia sangat ikut sunnah Nabi dia. Ya, punya jenggot. Jadi kalau parameternya kesalehan itu punya jenggot, bangsanya Karl Marx, William James itu orang-orang soleh. Oke, ya kan itu dahinya juga lebar karena banyak sholat mungkin. Ya, William James orang pinter, dari keluarga pinter juga sehingga dia terbiayai. Banyak orang suka, karya-karyanya banyak. Awalnya seorang dokter, tapi kemudian tertarik dengan psikologi. Dari psikologi dia tertarik dengan studi agama-agama, dan terus dia menemukan sebuah pola, yaitu yang dikenal pragmatisme. Mungkin ada yang pernah dengar atau baca bukunya Varieties of Religious Experience. Ini salah satu kitab sucinya teman-teman dari jurusan psikologi, khususnya yang suka dengan psikologi agama. Kelemahannya James secara individu, dia mudah stres. Jadi gampang pokoknya gampang depresi deh. Padahal dia dikenal sangat ramah, banyak teman, tapi dia kalau ada masalah suka depresi. Gampang galau. Dikit-dikit galau. Cuma ya galaunya orang pinter beda sama galau kita. William James galau terus lahir pikiran-pikiran luar biasa. Kalau kita galau kan ya nggak tahu, paling kamu nongkrong gitaran, paling bagus kan paling bikin postingan kan, gitu aja di Facebook. Kalau William James ya galau, ya mikir, refleksi, baca buku, dan lahirlah pikiran-pikiran besar. Kalau kita kan nggak bisa kayak gitu kan, mikir juga nggak ngerti pak, baca buku nggak punya pak, nulis apalagi pak. Jadi ya orang ngopo-ngopo, sudahlah pak, nyari enaknya aja. Sejak kemarin disuruh susah, kita pragmatis aja lah pak. Hidup itu kan nyari enak kan gitu. Kayak katanya Freud minggu lalu, jangan nyari yang susah-susah. Oke, yang sebelahnya itu yang fotonya masih muda. Nanti pragmatisme ini disempurnakan oleh Richard Rorty. Awas salah baca, bukan Richard Rorty. Ya, nanti kamu keliru, itu roti bakar apa roti pak? Enggak, Richard Rorty. Nanti dengan neopragmatismenya tidak saya sebut-sebut dulu. Nanti di era kontemporer kita akan ketemu lagi dengan neopragmatisme. Oke. Nah, makanya urutannya seperti itu. Ada evolusi pemikiran pragmatisme di Amerika. Jadi yang pertama dari Charles Peirce. Katanya Peirce, yang penting adalah pengaruh ide pada tindakan. Tidak penting idenya apa, tapi yang penting manfaatnya apa bagi masyarakat, penerapannya seperti apa. Jadi dari Charles Peirce masih muncul bibitnya bahwa nilai itu tergantung aplikasi. Punya teori ndaki-ndaki tapi tidak ada aplikasinya, nggak ada gunanya. Kamu punya teori banyak tentang perempuan itu makhluk yang sulit, perempuan itu makhluk teori dok, nggak ada penerapannya. Pacar juga tidak punya apa-apa. Nah, itu berarti secara pragmatis tidak benar teorimu. Kalau kamu ngomong perempuan itu rumit, harusnya penerapannya juga implikasi dari teori-teorimu tentang perempuan. Kalau hanya di Facebook bilang, wah perempuan itu makhluk satu-satunya yang tidak bisa aku pahami. Wah, kamu gak punya pacar ya, siapa yang kamu pahami? Lah ya kan, berarti gak nyambung antara teori dengan penerapannya. Berarti kalau secara Charles Peirce tidak benar itu. Cuma dikembangkan lagi oleh John Dewey. John Dewey dengan asumsi akal itu hanya alat. Yang penting bukan benar salahnya, tapi manfaatnya apa, mudorotnya apa. Kan gitu. Kalau pakai John Dewey agak lebih melangkah selangkah lagi. Loh,
Yo, memang tidak saya terapkan, Pak. Tapi tulisanku di Facebook itu kan menginspirasi banyak orang, Pak. Berarti pragmatis juga dong. Ya, versi John Dewey kamu benar. Tapi kalau versi Charles Peirce salah. Kamu tidak pernah melakukan apa-apa, pacaran duwe perempuan nggak punya kok ngomentari perempuan. Tapi secara John Dewey, loh, tapi itu kan ada manfaatnya. Banyak orang terinspirasi loh gara-gara tulisanku itu. Itu berarti tetap benar kan Pak secara pragmatis? Ya, tidak apa-apa. Tapi terus disempurnakan lagi yang ketiga oleh William James. Yo, asumsinya William James melanjutkan John Dewey. Iya sih, ukuran benar salah itu pada akibatnya. Tapi tidak ada benar salah yang baku. Tidak ada benar itu, tidak ada. Tapi menjadi benar. Kamu bilang perempuan itu rumit, bagi yang nembak tidak kena-kena, kamu benar memang perempuan itu rumit. Tapi yang sudah lama punya pacar, biasa aja, tiap hari saya juga. Nggak ada yang benar mutlak. Benar itu tergantung konteksnya. Nah, itu disempurnakan lagi oleh William James pragmatisme. Jadi ada evolusi cara berpikir pragmatis. Diawali dari Charles Peirce, yang penting ada praksisnya apa enggak, ada prakteknya apa enggak. Kalau enggak ada salah, kalau ada benar. Ditambahi oleh John Dewey, lu enggak cuma praktek, ada manfaat nyatanya enggak. Kalau ada manfaatnya berarti benar, kalau nggak ada berarti salah. Ditambahi lagi oleh William James, loh, ya benar gitu, tapi nggak selalu yang benar itu dia akan selalu benar, tergantung konteksnya. Benar menurutku mungkin nggak benar loh menurutmu. Benar menurut di sini mungkin nggak benar yang menurut di sana. Jadi kita lihat aja akibatnya. Nah, jadi William James menyempurnakan teori pragmatisme itu. Sehingga jadinya kalau tadi semacam teori general bahwa dimanapun yang penting bermanfaat maka benar, kalau di William James enggak. Kebenaran itu enggak ada dimanapun. Dia selalu kontekstual. Tergantung konteksnya apa dulu. Ini dalam rangka apa dulu. Kan gitu. Karpet ini bisa benar, bisa salah, bisa netral, tergantung dipakai dalam rangka apa. Kalau ini dipakainya di diskotik, dipakai dugem, dipakai ya dia jadi secara pragmatis keliru mungkin menurut kita yang muslim. Tapi begitu dipakai ngaji kayak gini, oh bagus, ini bermanfaat. Tapi kok ngajinya filsafat, dikurangi setengah lah tadi bagusnya, gitu loh. Jadi tidak ada yang mutlak, tergantung konteksnya masing-masing. Nah, jadi tergambarkan evolusinya. Kalau saya ngomong evolusi berarti ini ada pengaruhnya Darwin. Karena memang di antara idolanya William James itu Darwin, teori evolusi. Sebenarnya saya ngomong ini harusnya setelah ngomong Marxisme. Cuma karena Marxisme agak rumit dan panjang, baru minggu depan tak omongkan. Karena di sini nanti ada nilai. Jadi di antara parameter kebenaran kalau menurut William James adalah dia harus punya cash value. Ada nilai uangnya. Nilai uangnya itu berarti ada nilai gunanya. Menguntungkan nggak bagi kita. Itu antara lain parameter pragmatisme. Ada cash value-nya nggak? Cash value itu maksudnya bukan kok terus ada honornya, ada bayaran uangnya, enggak. Tapi berharga nggak dia bagi kita. Nah, itu di antara lain ukurannya pragmatisme kalau menurut William James. Nah, ini tak ambil sedikit. Sebenarnya ini bukan William James tapi Charles Peirce. Satu varian logika yang disebut abduksi. Sengaja saya sisipkan karena sejauh yang saya tahu banyak yang salah paham. Dianggapnya abduksi itu sekedar gabungan antara induksi dan deduksi, adalah abduksi, bukan. Awas keliru. Dan ini nanti abduksi ini nanti yang menginspirasi lahirnya epistemologi, ilmu-ilmu humaniora, termasuk hermeneutik. Jadi abduksi itu reasoning to the best explanation. Kalau induksi, deduksi kan kita ngertinya logika, terus ilmu pasti. Saya manusia, setiap manusia mati maka saya mati.
diawali dari saya partikular, setiap manusia mati, universal, dari spesifik ke umum, kemudian berarti saya mati ya. Ini dari spesifik ke umum, ini berarti induksi. Kalau dibalik, semua manusia mati, saya manusia maka saya mati, dari umum terus ke khusus. Maka nah ini logika kan. Deduksi yang terakhir itu, ada induksi, ada deduksi. Tapi Charles Peirce, loh, realitas manusia tidak bisa dikayak gitu kan, gitu loh. Banyak hal yang tidak bisa dipastikan kayak setiap manusia mati. Nggak bisa dipastikan. Dunia manusia kan nggak bisa mesti setiap punya pacar pasti seneng, nggak bisa. Setiap punya uang banyak pasti bahagia, nggak bisa juga. Setiap wajahmu cakep terus kamu mesti bisa dapat pacar cakep juga, ndak jaminan. Setiap nggak ada loh, setiapan permis mayor yang dunia manusia yang bisa universal, selalu in case. Maka untuk kasus manusia susah kita tarik kesimpulan induksi atau deduksi. Pokoknya kalau Islam garis keras itu mesti ngamuan. Ndak juga. Kadang-kadang kalian lebih ngamuan daripada mereka, cuma nggak sadar aja. Saya kan cuma ngimbangi, Pak. Ya podo wae paling ndak kan. Jadi cuma kamu nggak sadar. Loh itu yang disebut mikirnya harus pakai abduksi. Jadi penjelasannya adalah the best explanation. Mungkin ndak selalu sih orang keras itu ngamuan, tapi the best explanation. Nah, kemungkinan paling besar yang keras itu mesti ngamuan dibandingkan berbagai kemungkinan yang lain. Makanya disebut the best. The best itu kan yang terbaik dari berbagai alternatif jawaban. Tidak selalu lo punya pacar itu seneng, tapi the best explanation, orang yang bisa punya pacar itu seneng. Ya nanti ada parameternya sendiri. Cirinya the best explanation. Jadi cirinya abduksi adalah penjelasannya sifatnya probable, mungkin. Tidak pasti. Ya memang tidak pasti sih. Cuma kan kita harus memutuskan bahwa punya pacar itu bisa seneng, bisa enggak. Tapi kan kita harus memutuskan seneng enggak. Karena untuk kebutuhan praktis kita harus memutuskan. Kamu harus memutuskan pingin punya pacar apa enggak, kan gitu. Kamu harus memutuskan pingin kuliah apa enggak, kan gitu. Ada yang bilang kuliah itu enak, jangan ada yang bilang enggak usah kuliah, kuliah itu bodohi, cari ilmu bisa di mana-mana. Akan banyak ini alternatif. Kita kan harus memutuskan. Kalau dibiarkan cair, Pak, enggak ada kebenaran mutlak itu, Pak. Semuanya iya, untuk kepentingan intelektual iya, tapi di kehidupan nyata kan enggak bisa kita cair kayak gitu. Maka kita butuh milih salah satu. Dan untuk milih salah satu kan kita harus milih the best explanation, penjelasan yang paling benar, paling baik di antara yang tidak baik, di antara yang tidak mungkin, yang paling pasti di antara yang tidak pasti. Itulah maka kita butuh abduksi. Tidak cuma induksi, deduksi. Kita punya Tuhan, kita punya moral. Itu kan barang-barang yang tidak pasti semua, sifatnya hipotesis. Kamu yakin percaya, tapi kan membuktikan kepercayaanmu itu kan tidak bisa 100%. Pokoknya saya yakin aja, Pak. Buktinya tidak tahu, Pak, saya. Saya yakin saya harus bermoral. Kenapa? Tidak tahu. Saya percaya Tuhan itu ada. Kenapa? Ya pokoknya ada lah, Pak. Wong saya percaya kok. Nah ini kadang-kadang kita butuh the best explanation. Dari banyak penjelasan ada kelemahannya semua. Cuma kita harus milih salah satu. Kamu mau percaya Tuhan apa enggak, kan gitu. Kalau dibiarkan ngawang-ngawang kan kita nggak bisa ngawang-ngapain. Minum teh ini enak nggak? Oh, itu kan jawabannya semacam-macam kan. Enggak, Pak, jangan terlalu banyak minum teh, tak, karena menyerap zat besi, Pak. Oh, yang satu enak, Pak, seger, Pak. Tapi kalau dingin nggak usah, Pak. Kalau panas ya didinginkan. Kalau macam-macam teori, tapi kan kamu harus memutuskan. Enak nggak? The best explanation-nya apa kira-kira? Ya di antara semua alternatif enak, Pak. Silahkan diminum. Saya panas tapi tidak jadi. Ternyata best explanation-nya keliru. Karena best explanation bisa keliru.
Oke. Itu tak kasih contoh gitu.